bukti dalam peristiwa Oke. itu. Dan Anda ketika Anda mengutip ayat apa itu di dalam Taurat Perjanjian Lama, itu tidak tunggu. Itu tidak merujuk kepada peristiwa penyaliban itu. Karena banyak sekali orang yang menerima suap adalah terkutuk. Memang begitu seharusnya. Karena semua manusia yang menerima suap jelas terkutuk. Tetapi apakah semua yang menerima suap itu terkutuk lalu disalibkan? Kan tidak. Baik. Udah ya. Nah, sekarang dikatakan di dalam Ulangan 27 jelas menerima suap, membunuh orang, menyerahkan orang untuk dibunuh. Orang benar penerima suap adalah orang yang terkutuk, kan gitu ya. Nah, sekarang di Ulangan 21 nomor 23 Tuhan mengatakan, salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kalau yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan, maka pertanyaan saya, orang yang digantung secara terkutuk di atas tiang salib, apakah boleh dia itu adalah Yesus menurut hukum Tuhan, atau menurut hukum Tuhan Yudaslah yang kena salib? Silakan Anda jawab. Ya, kan begini, semua pasti tahu bahwa orang berdosa itu semua kena kutuk. Lalu apakah yang disalib itu adalah kena kutuk Tuhan? Lah, Yesus kan saat itu dikutuk oleh dikutukkan oleh orang-orang yang benci sama dia. Dia orang benar, lalu kemudian difitnah dan dinaikkan ke tiang salib. Dinaikkan ke tiang salib karena mereka merasa dia sangat bersalah karena menyamakan dirinya dengan Elohim Israel. Maka mereka menganggap dia dikutuk. Padahal ini adalah rencana mereka untuk membunuh Yesus, menghilangkan dari dunia ini dengan cara disalib. Jadi memang yang dikutuk itu adalah orang yang di tiang salib. Tetapi Yesus orang benar yang difitnah, yang dianggap dikutuk karena menyamakan diri dengan Elohim, kemudian disalibkan. Itu sebenarnya pemahaman yang gampang. Iya, begitu. Al-Quran mengatakan bahwasanya wa makaru wa makarallah. Mereka orang-orang yang ada pada saat itu mengelilingi Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya. Apa tipu dayanya? Anda bisa baca di dalam Yohanes 11 45 sampai 53, Matius 26 nomor 59, Matius 27 nomor 18 dan seterusnya termasuk Efesus 2 nomor 15. Dan termasuk Galatia 3 nomor 13. Mereka ingin menipu Allah, padahal Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya Yesus orang benar, Yesus orang jujur, Yesus orang yang kemudian mengajarkan kebenaran, tetapi kemudian mereka dengki, mereka iri, mereka benci, mereka cemburu terhadap Yesus, sehingga mereka kemudian menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, maka yang mereka bunuh adalah orang benar. Apakah ada kaidah
apakah ada dalil yang bisa membenarkan hal itu terjadi kepada orang yang benar? Satu, Ulangan 21 nomor 23, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Yesus bukan orang yang dikutuk. Tidak ada yang bisa membenarkan Yesus bisa disalibkan. Tak ada. Satu-satunya kemudian yang terjadi atas diri Yesus adalah Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kalau Anda berbicara mengenai bahasa Yunani, sara itu adalah kesusahan atau kesengsaraan. Nah, sedangkan Yesus tidak mungkin mengalami kesengsaraan karena dia adalah orang benar. Faktanya Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesengsaraan. Lalu di situ ada kata lalu, Bung. Orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik ini? Baca Amsal kemudian. Orang fasik itu adalah orang yang menerima suap. Orang fasik menerima suap. Amsal 17 nomor 23. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesengsaraan, dan orang fasik yang menerima suaplah yang menggantikannya. Tetapi meskipun data-data ini kemudian dianggap salah, bahwa ini tidak benar, mereka tetap saja kemudian menginginkan yang mati itu adalah orang benar. Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru, orang-orang kafir membuat tipu daya. Saya sudah menjelaskan kepada saudara, yang mati adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, yang digantung adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Saya sudah jelaskan itu. Kenapa dia dikutuk? Karena dia dimakan suap. Amsal 11 nomor 8. Orang benar digantikan, diselamatkan dari sengsaraan, lalu digantikan oleh orang fasik yang makan suap. Tapi Anda tetap kekeh mempertahankan orang benar inilah yang harus mati. Berarti Anda termasuk orang yang sedang melakukan tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya Anda. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, sehingga orang yang terkutuk pun, orang yang fasik pun, pengkhianat pun Anda anggap sebagai Tuhan. Saya iba melihat keadaan ini. Silakan. Ya, begini ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa ayat-ayat yang Anda sampaikan itu adalah salah. Itu benar adanya. Karena memang orang fasik itu orang yang selalu berbuat kejahatan. Kemudian apakah Yesus orang salah sehingga dikutuk di tiang salib? Yesus memang orang benar. Tetapi yang membuat dia salah itu adalah orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi yang membenci dia, mereka lah yang membuat Yesus salah. Makanya Yesus disalibkan karena apa? Mereka menganggap Yesus salah. Yesus dikutuk karena menyamakan dirinya dengan Elohim. Dan itu data-datanya lengkap di dalam kitab kami. Nubuat-nubuatnya pun ada di dalam Taurat, kitab Perjanjian Lama. Dan pembuktiannya ada di dalam kitab Injil Perjanjian Baru. Jadi ketika Anda mengatakan Yudas yang disalibkan itu kan hanya asumsi, hanya berdasarkan ayat-ayat yang menyatakan orang berdosa yang adalah kena kutuk. Semua orang berdosa kena kutuk. Apakah semua orang berdosa yang kena kutuk itu harus disalibkan yang mengganti Yesus di saat peristiwa penyaliban itu? Kan tidak. Di saat Yesus disalibkan memang saat itu mereka ingin menghilangkan nyawa Yesus. Karena mereka menganggap Yesus ini mengganggu peribadatan orang-orang Yahudi saat itu. Karena dia menganggap dialah raja orang Yahudi, dialah setara dengan Elohim. Jadi mereka menganggap Yesus itu dikutuk. Tetapi Yesus tidak mau melawan. Dia ikut saja apa yang mereka inginkan, karena memang saat itu juga
mereka tidak tahu, orang-orang Yahudi tidak tahu bahwa rencana Allah untuk menghapus dosa-dosa manusia itu untuk mendekatkan manusia dengan Allah kembali, yaitu melalui penumpahan darah Yesus, mengorbankan Yesus untuk penyaliban, untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh jauh di dalam dosa. Jadi ketika Anda berkata itu adalah Yudas, dan Anda mengambil narasi-narasi dari ayat dalam Taurat, saya kira itu tidak relevan dalam hal ini ya. Karena kisah itu jelas nyata dan banyak saksinya. Dan ini bertentangan dengan kisah-kisah yang Allah SWT kisahkan kembali di dalam Quran. Ya, seperti itu. Oke. Saudara sudah mengakui orang Yahudi menganggap ya bahwa Yesus ini harus dibunuh. Mereka kemudian orang-orang Yahudi menganggap dan membuat Yesus itu menjadi salah. Orang-orang Yahudi kemudian memaksa keadaan untuk membunuh Yesus. Karena Yesus melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa di tengah-tengah mereka. Bukan karena Yesus menganggap dirinya Tuhan, bukan. Itu adalah kesaksian palsu yang mereka buat-buat supaya Yesus, ada alasan supaya Yesus itu dibunuh. Mereka cemburu kepada Yesus karena Yesus semakin besar pengaruhnya. Dan mereka takut kalau Yesus semakin banyak pengaruhnya, maka orang-orang Roma akan merampas bangsa mereka. Orang-orang Roma kemudian akan mengambil tempat suci mereka. Mereka takut itu terjadi, sehingga mereka melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Mereka memuaskan kedengkian mereka terhadap Yesus. Mereka kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi iblis bersekongkol dengan iblis untuk menghilangkan Yesus. Yesus ini orang benar. Kita hargai itu. Pemahaman saudara kita hargai. Yesus ini orang benar yang membuat orang-orang Yahudi marah disebabkan karena Yesus pengaruhnya semakin besar. Baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Sehingga mereka mengarang-arang nubuat, mereka mengarang-arang cerita, mereka mengarang-arang kesaksian, mereka mengarang-arang kemudian apa yang mereka dengkikan kepada Yesus, di mana endingnya Yesus harus mati di salib. Pertanyaan saya, ketika satu dunia bersekongkol kemudian untuk membunuh utusan Tuhan, seluruh dunia bersekongkol kemudian untuk menyalibkan utusan Tuhan, apakah Tuhan tinggal diam? Atau Tuhan akan mempraktekkan apa yang Tuhan janjikan, bahwa Dia akan menggantikan orang pengkhianat, Dia akan menggantikan orang yang fasik sebagai ganti orang yang benar? Sekali lagi saya tanya, apakah Tuhan akan diam ketika kemudian hambanya yang saleh, utusannya, anak yang dikasihi, ingin dicelakai oleh orang-orang kafir laknatullah, ingin dicelakai mereka yang saksi-saksi dusta ini? Apakah Tuhan tinggal diam? Sedangkan Tuhan mengatakan orang benar diselamatkan dari kesengsaraan, lalu orang fasik menggantikannya. Apakah Tuhan akan diam sementara Tuhan sudah memproklamirkan ini? Yesus orang benar, Yudas orang fasik, Yudas orang yang dikutuk, Yudas pengkhianat, Yudas kemudian yang menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Tuhan sudah mengatakan orang benar diselamatkan dari kesengsaraan, lalu orang fasik menggantikannya. Apakah Tuhan akan tinggal diam melihat hambanya yang suci, anaknya yang diutusnya, hambanya yang dikasihinya dicelakai oleh orang-orang kafir? Menurut saudara, Tuhan akan diam? Tuhan akan menjadi pendusta yang tidak mempraktekkan Amsal 11 nomor 8, yang tidak mempraktekkan Amsal 21 nomor 18, yang tidak mempraktekkan kemudian Amsal 11 nomor 8? Apakah Tuhan ini akan menjadi pendusta?
Atau kalian yang sedang melakukan tipu daya, tetapi Tuhan membalas tipu daya kalian sehingga kalian tidak sadar kalau sedang dalam keadaan termakan oleh tipu daya kalian sendiri. Gimana menurut saudara? Apakah Tuhan akan diam melihat putusannya anaknya yang dikasihi dicelakai oleh orang-orang kafir? Sedangkan dia mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Belum lagi Tuhan mengatakan dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Atau apakah Tuhan akan diam ketika Tuhan mengatakan dalam Keluaran 27 nomor 3, 27, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang yang makan suap harus kemudian menerima hasil dari pekerjaannya. Menurut saudara, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus anaknya ini akan membiarkan dirinya menjadi pembohong dan kemudian membenarkan orang-orang kafir? Silakan. Iya, saya tadi menjelaskan mengenai mengapa Yesus disalibkan. Dan memang ketika Yesus disalibkan itu banyak sekali mujizat-mujizat dan banyak sekali perkataan-perkataan Yesus yang membuat para Yahudi ini menjadi panas kupingnya. Salah satunya yaitu di dalam Yohanes 28 Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini Yesus yang berkata ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, di ayat 31 sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepadanya, banyak pekerjaan baik yang berasal daripada Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi jelas Yesus disalib itu karena dia menyamakan diri dengan Allah. Dan banyak mujizat-mujizat yang terjadi dengan apa yang dilakukannya. Kemudian pertanyaan Bang Suma mengenai apakah Allah akan diam ketika anaknya disalibkan. Nah, kan saat Yesus datang di dunia itu sebagai juru selamat dan akan mengorbankan dirinya bagaimanapun itu caranya untuk kembali mendekatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa, mendekatkan lagi dengan Allahnya sendiri. Dengan apa? Dengan pengorbanan darah. Nah, beruntung saat itu orang-orang Yahudi tidak tahu bahwa Yesus datang ingin menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Nah, bertepatan dengan Yahudi ingin menghilangkan nyawa Yesus karena menganggap dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka saat itulah kuasa Allah bekerja, kuasa Allah membiarkan hal itu terjadi karena memang rencana sejak awal yaitu mengorbankan Yesus untuk menebus dosa manusia, dan terjadilah peristiwa penyaliban itu. Jadi itu memang sudah seharusnya terjadi. Tetapi saat itu kan Yahudi tidak tahu apa rencana Allah ini. Makanya Allah membiarkan itu terjadi. Nah, seperti itu. Oke, baik. Saya lagi-lagi sebagai Islam semakin kuat iman saya akan kebenaran Al-Quranul Karim. Wa makaru, orang-orang kafir membuat tipu daya. Anda sedang melakukan tipu daya yang sangat-sangat handal, tapi itu hanya lelucon bagi saya. Maka Allah pun membalas tipu daya Anda, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Anda mengatakan bahwasanya Tuhan menginginkan
penghapusan dosa. Itu sudah direncanakan dari sejak awal. Menebus dosa dengan menyerahkan anak manusia. Ini ilmu dari mana? Bukankah dalil demi dalil saya sampaikan kepada saudara? Tapi karena saudara dalam pengaruh tipuan Anda sendiri, maka Anda kemudian di dalam kesesatan yang nyata. Tapi Anda tidak sadar. Anda mengatakan seenak perut Anda kemudian sesuatu yang tidak rasional, yang tidak ada dalilnya. Anda mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu mau supaya manusia mendekatkan diri kepada dirinya dengan mengorbankan darah manusia. Ilmu dari mana yang Anda pakai itu? Kalau bukan dalam sedang tersesat Anda ini. Anda mengatakan itu adalah rencana sejak awal. Yesus harus dikorbankan di atas tiang salib. Ini ajaran siapa, Rek? Tidak ada ajaran kayak begitu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam pengakuan Yesus, tidak ada ajaran kayak begitu. Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru. Orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Anda tidak sadar kalau pencipta langit dan bumi yang maha kuasa sedang membalas tipuan Anda, sehingga Anda terombang ambing dalam kebingungan yang tak berdata. Sekarang begini, Anda mencoba untuk menarasikan apa yang sedang dipraktikkan oleh penipu-penipu yang membuat kesaksian-kesaksian palsu yang ada di dalam Yohanes 10 nomor 31, 32 dan seterusnya. Saya sampaikan kepada saudara. Yohanes 11 nomor 53. Sejak hari itu juga kemudian mereka imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, orang Farisi, bahkan mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. Karena mereka sepakat membunuh Yesus dan Yesus tidak punya kesalahan, maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian bodong, kesaksian-kesaksian palsu, tuduhan-tuduhan tidak sesuai dengan keadaan. Termasuk ketika dia mengatakan, mereka mengatakan, si penipu-penipu ini mengatakan, bukan karena pekerjaan itu kami hendak melempari engkau batu, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Ini adalah tipuan yang sangat luar biasa. Bukankah kitab Anda sendiri yang menuliskan, telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Harusnya Lukaslah yang pertama kali disalib oleh imam-imam Yahudi, kan Lukas yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan yang lahir. Satu. Yang kedua, kalau ini yang menjadi alasan, kamu hanya manusia tapi kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Hai, bukankah Nabi Musa datang mengajarkan innani anallah la ilaha illa ana. Tapi kenapa Nabi Musa tidak dibunuh? Padahal dia mengatakan, akulah Tuhan, akulah yang mengutus diriku kepada kamu, aku adalah aku. Kenapa Nabi Musa tidak dibunuh? Jadi ini hanya akal-akalan si penipu, karena memang dikatakan dalam Matius 26 nomor 59, mereka semua ahli Taurat dan imam-imam kepala bersepakat melakukan tuduhan dengan berupaya menghadirkan kesaksian-kesaksian palsu, termasuk yang Anda sedang praktekkan hari ini. Maka pun yang keempat adalah Yesus mengklarifikasi ketika dia dikatakan, kamu hanya manusia, tapi kau menyamakan dirimu dengan Tuhan. Apa kata Yesus? Bahlul, tidakkah di dalam kitabmu sendiri tertulis, Tuhannya Musa berfirman, kamu adalah Allah, kamu adalah Elohim, kamu adalah Yahweh, kamu adalah Yotevave, kamu adalah Hasem. Karena siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Maka aku berkata Elohim karena aku sebagai penyampai firman. Aku tidak berkata-kata dari diri sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Aku mengaku Elohim dan aku sebagai penyampai firman. Dan itu sudah dikatakan dalam kitabmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Musa ngaku Elohim, tidak dibunuh oleh kalian.
Ini alasan yang tidak masuk akal. Mereka membuat-buat alasan itu supaya dia mampu kemudian membujuk Pilatus mahkamah pada saat itu untuk kemudian menyalibkan Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika kemudian dedengkot-dengkot setan ini, imam-imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi, ahli Torah, mereka adalah wakil-wakil setan termasuk Yudas ini, bersekongkol kemudian untuk membunuh utusan Tuhan yang suci ini. Pertanyaan saya, apakah Tuhan akan diam melihat hambanya yang suci teraniaya, terzalimi seperti itu? Atau Tuhan akan mempraktekkan janjinya bahwa dia akan menyelamatkan orang yang benar dan menjadikan orang fasik sebagai ganti? Anda muncul sebagai wakil setan dengan mengatakan, iya itu memang tidak berdosa, tapi ya kebetulan saja memang harus dibunuh karena dosa memang harus ditebus. Ini apa yang sedang Anda lakukan? Di mana dalilnya Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi minta persembahan korban manusia untuk menebus dosa? Sedangkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi jelas Imaman 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang manusia dari anakmu untuk persembahkan kepada dewa Molok. Jangan, kata Tuhan, jangan, supaya kamu tidak melanggar kesucian namaku. Jangan kau menyerahkan anak manusia sebagai korban kepada dewa Molok, supaya kau jangan mengganggu kesucian namaku. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri Tuhan yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, oleh karena dia mengorbankan anak manusia kepada dewa Molok. Mana dalilnya? Tuhan minta anak manusia untuk menebus dosa? Tak ada. Yang ada, Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan manusia sebagai korban penebusan salah. Dalil Imamat 20 nomor 3. Coba. Jadi karena tidak ada dalilnya, Anda sedang terombang-ambing oleh tipuan yang Anda lakukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda tidak sadar kalau Anda sedang mempraktekkan tipuan kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhan menyalahi sumpahnya, Tuhan menyalahi firman-Nya dengan tidak mempraktekkan bahwa orang benar digantikan oleh sang pengkhianat. Silakan Anda bantah, mohon pakai dalil. Silakan. Iya, tadi Anda mengatakan bahwa Yahudi berusaha menipu para mahkamah agama agar dapat menyalibkan Yesus. Sebenarnya itu tidak ada dalil, apalagi ketika Anda mengambil perkataan Quran untuk menjelaskan kitab kami yang adalah kitab yang telah lama ada itu tidak bisa. Ketika Anda berkata tipuan Yahudi yang mengatakan Yesus menyamakan diri dengan Allah, itu ada kisahnya jelas di dalam kitab kami. Dan mengapa itu terjadi? Karena Yesus berkata bahwa di dalam Matius 26 ayat 24 sampai 25, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, yang tertulis ini kan memang dia akan disalibkan. Nubuat-nubuatnya banyak sekali menceritakan tentang itu di dalam Taurat. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi kisah penyaliban Yesus itu bukan omong kosong, ini memang terjadi. Tapi Allah SWT tidak tahu kisahnya. Makanya Anda ingin menyerang kisah yang sebenarnya terjadi dan mengatakan kami pembuat tipuan. Pada dasarnya dasar Anda, dasar iman Anda itu yang membuat tipuan itu sendiri terhadap kisah penyaliban Yesus. Banyak saksinya. Ketika Yesus disalibkan itu banyak saksinya. Dan ketika Allah SWT menantang kisah itu malah tidak ada saksinya, hanya bermodal firman Qur'annya. Nah, manakah yang patut kita percayai? Tentu yang kita percaya adalah kisah yang ada saksi matanya.
Dan kisah ini sudah lama ada sebelum Allah SWT ada di dunia. Jadi mana bisa kami harus mempercayai kisah yang baru saja ada, lalu kami membuang kisah yang kesebenarnya terjadi yang telah lama ada. Lalu Anda mengutip ayat-ayat Taurat untuk membenarkan narasi Anda dan perkataan kisah Allah SWT Anda. Tentu tidak relevan. Karena kisah ini memang jelas Allah SWT tidak tahu. Ayat-ayat yang Anda tampilkan juga Allah SWT tidak tahu. Lalu Anda mengambil ayat-ayatnya dan Anda menarasikannya agar sesuai dengan pikiran dan iman Anda, lalu menyerang kisah yang sebenarnya terjadi. Nah, itu semua ada ayatnya. Satu saja saya kasih ayatnya seperti tadi, itu sudah meruntuhkan narasi-narasi Anda. Ya, itu dulu mungkin ada yang tidak saya jawab, nanti diikatkan lagi. Oke. Satu hal yang perlu Anda bersihkan di lidah Anda, habis ini tolong masuk ke toilet, sikat pakai sabuk kelapa, kasih rinso. Lidah Anda terlalu kotor. Anda terlalu kotor telah menghujat pencipta langit dan bumi. Tuhan kami itu adalah yang berfirman di dalam kitab Taurat. Tuhan kami itu maha suci, maha tinggi. Dalilnya jelas. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi ini maha suci, maha tinggi. Bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala, disingkat SWT. Cuci mulut Anda, kasih oli kotor, kasih rinso, sikat pakai tali sepeda. Jangan Anda berbicara kotor di sini. Oke? Tuhan kami yang telah mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan kami yang memilih Bani Israel. Anda penumpang gelap. Tuhan Anda lah yang terkutuk di atas tiang salib. Bukan SWT Tuhan Anda memang. Tuhan Anda adalah manusia laknat. Manusia pemakan suap. Manusia pengkhianat. Manusia yang menjual orang benar kepada Romawi. Catat itu. Anda mengatakan ada dalil. Dalil apa yang ente bawa? Anda mencoba menarasikan Matius 26 nomor 24. Saya ingin tahu dari lidah Anda yang kotor itu. Tolong jawab. Buka mic-nya. Saya mau jawab. Jawab dan singkat. Pada saat Yesus melakukan penginjilan kepada Bani Israel, dia belum terangkat ke langit. Saya ingin tahu dari mulut saudara yang kotor itu, apakah kemudian pada Yesus melakukan penginjilan kepada muridnya, kitab-kitab yang Anda genggam hari ini, surah-surah Paulus atau perjanjian baru yang Anda jadikan sebagai kitab, itu sudah ada bersama dengan Yesus? Ada atau belum ada? Jawab. Rupanya Anda tidak tahu apa maksud dari Evangelion itu sendiri. Kitab Evangelion itu. Saya tanya, jangan ajarin saya. Tidak layak manusia terkutuk mengajarkan orang-orang beriman. Saya tanya kepada saudara, pada saat Yesus mengajarkan Taurat, mengajarkan hikmat Torah, Injil kepada Bani Israel, apakah perjanjian baru sudah tertulis atau belum tertulis? Jawab. Jelas itu pernyataan yang salah ya. Sebab Injil pertanyaan jangan kamu silahkan. Dengarkan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pada saat Yesus mengajarkan apa yang menjadi ajaran dia kepada Bani Israel, apakah kitab Kristen perjanjian baru itu sudah tertulis atau belum tertulis? Jawab. A. Sudah tertulis. B. Belum tertulis. Jawab. A atau B? Pertanyaan Anda salah dan debat yang tidak pernah berkata ada
harus dijelaskan. Saya ulang Ya, lagi, itu harus Anda dijelaskan membawa dulu, kan. Matius. Pilihan Anda berganda. membawa Ya, Matius. seperti itu. Anda membawa Matius 26 nomor 24. Di situ jelas dikatakan ada tertulis dalam bahasa Yunaninya grapo. Kalau dikatakan grapo, berarti tulisan itu sudah ada. Karena tulisan itu sudah ada, berarti kitab yang dimaksud sudah ada pada saat Yesus mengajar. Pertanyaan saya, kitab mana yang ada pada saat Yesus sudah mengajar? Perjanjian Lamakah atau Perjanjian Baru? Jawab dengan jujur. Kitab Taurat. Saat Yesus itu kitab Taurat. Berarti belum ada kitab Perjanjian Baru, betul? Nah, perjanjian lama itu kan berisi Taurat dan kisah para nabi. Wa makaru wa makarallah. Kan itu. Orang-orang kafir ini ingin menipu. Saya ulang pertanyaan saya. Pada saat Yesus berkata grapo, ada tertulis. Apakah tertulisnya di Perjanjian Lama atau ada Perjanjian Baru pada saat itu? Sudah ada Perjanjian Baru atau belum ada? Jawab. Iya, sudah tertulis di dalam Taurat. Dan Taurat itu ada pada Iya. kami yang kami Oke, pegang. tepuk tangan semuanya. Allahu Akbar. Iya. Berarti Yesus sedang menyinggung sesuatu yang tertulis di kitabnya orang Yahudi. Betul? Betul sekali. Bagus sekali. Berarti tidaklah dijadikan Yesus rujukan kitab-kitab yang menjadikan Yesus sebagai korban tumbal di atas tiang salib. Dengan demikian, simpan dulu kitab-kitab Anda itu. Kita bahas dulu kitabnya Yesus. Yesus mengatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Ternyata Anda pun mengakui tentang dia ini tertulis di kitabnya orang Yahudi. Tolong Anda tunjukkan bagaimana caranya kemudian orang yang benar yang diutus oleh Elohim untuk diangkat kemudian ke langit meninggalkan dunia. Apakah melalui proses pembunuhan dulu? Atau Tuhan kemudian menggantikannya dengan orang fasik, orang pengkhianat, orang yang kemudian menjualnya dengan memakan uang suap? Jawab dengan jujur. Ingat, ada tertulis katanya. Apa yang tertulis di kitabnya orang Yahudi terkait dengan anak Elohim yang terancam untuk dibunuh oleh orang-orang kafir? Silakan Anda jawab. Banyak sekali nubuat-nubuat dalam kitab Taurat yang menjelaskan tentang kisah Yesus ini di dalam kitab Injil, dalam Perjanjian Baru. Itu banyak sekali. Nah, ini yang Kenapa lari ke Perjanjian Baru? Ya, maksudnya saya jelaskan bahwa di dalam Taurat itu banyak Perjanjian Baru Anda karungin dulu Perjanjian Lama Anda, Perjanjian Baru Anda. Saya Ini kita hanya sedang menjelaskan. membahas tentang kitabnya Ya. orang Yahudi yang menuliskan tentang Mesias. Silakan. Ini yang Allah SWT tidak tahu tentang Taurat. Padahal banyak sekali Kenapa larinya ke kisah-kisah. saya sudah Betul, bilang iya. cuci mulut Anda. Cuci mulut Anda. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti berbicara mengenai SWT Subhanahu wa taala berarti berbicara mengenai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa Anda menghina Tuhan kami? Saya tidak menghina, tapi saya kan mencari kebenaran. Apa betul Kebenaran Allah apa? ini adalah Allahnya kisah Nabi Isa? Apakah Allah SWT ini adalah Allahnya Musa di dalam Taurat? Kan tidak ada bukti. Saya tanya Hanya dulu. bermodal Oke, saya tanya saja. dulu. Saya tanya kepada Anda. Saya tanya kepada Anda, apakah Tuhannya Nabi Musa ini maha suci, maha tinggi atau tidak? Banyak klaim-klaim maha suci, tetapi kan bukti kenyataannya yang paling Iya, penting. Tuhan harus mengklaim dirinya. Tuhan itu harus mengklaim dirinya. Saya Iya. bisa Oke, klaim, nah tetapi Tuhan untuk kami membuktikan mengklaim itu, dirinya untuk Ya. membuktikan bahwa Tuhan itu maha suci, maha tinggi, dia harus dikeluarkan dari rahim manusia gitu. sebenarnya Dia harus begini mati ya, terkutuk gitu supaya membuktikan dia maha suci gitu. ketika Anda berkata Allah SWT Harus itu dia keluar, adalah- dia harus Ya, keluar, maksudnya dipantai, disate di atas tiang, baru dikatakan maha suci gitu. Itu Maksudnya yang betul. begini. Tuhan yang betul adalah yang pernah dibunuh oleh Romawi gitu.
Tetapi kan dia bangkit, itu membuktikan kuasanya. Nah, bagaimana Yang dengan bangkit Allah itu SWT? setan. Apa Di bisa tempat kita- saya orang yang bangkit dari kematian itu hantu, setan, pepuk, parakang, Lah, itu kan roh pemakan saja usus. yang bangkit. Lah Tuhanmu kan roh. Aduh, terlalu jauh Anda. Begini. Terlalu jauh Anda. Al-Quran, begini. tunggu, jangan ajarin saya. Anda tidak punya kapasitas saya ngajarin mencari saya. kebenaran. Bible apalagi tentang Islam. Wa Begini, saya makaru. hanya mencari kebenaran Kamu saja. sedang melakukan tipuan. Saya tidak mencari. Kamu sedang melakukan tipuan. Kamu sedang melakukan tipuan. Oke? Dan tipuanmu tidak akan lolos di sini. Kamu lagi berhadapan dengan saya umat ingin Islam. penjelasan ketika Anda berkata Apa? bahwa Bahwa apa? Sementara Anda kepada tidak ada. Nabi. Sedangkan firman-firmannya jelas berbeda kepada Ya para jelas nabi. berbeda karena datangnya kepada kaum yang berbeda. Berarti La haula wala firmannya tidak quwata sama. illa billah. Maka jelas Allahnya jelas tidak sama. Loh, Firman karena Allah kepada sasaran Nabi Musa, firmannya berbeda. Iya, begini. Memang Bang berbeda Soma. karena itu Iya. untuk Nabi Musa dan kaumnya. Nah, lalu kenapa kisahnya Nah sekarang firman ceritanya yang datang berbeda kepada di dalam Paulus, Quran? dengar. Firman yang datang Kan kepada itu. Paulus untuk Kristen. Dengarkan saya, kalau kamu lagi bicara, dengarkan saya. Firman yang datang kepada Paulus dan firman yang datang kepada Musa sama atau tidak? Ya? Gimana? Firman yang Sama atau datang tidak? kepada Firman yang datang kepada Nabi Ibrahim dan firman yang datang kepada Nabi Paulusmu itu sama atau tidak? kan berbeda kata-katanya. Berbeda berbeda. kata-katanya. Zamannya berbeda. Berarti Tuhannya beda. Kan berbeda zaman. Berarti beda. Sama. Tuhannya beda. Tuhannya sama, tetapi zamannya kan berbeda. Oh sama. Kenapa bisa sama sementara kamu tadi menakar Tuhan itu berbeda karena firmannya beda. Iya, maksudnya begini. Pada Firman Abraham sunat itu Ya. wajib. Pada Paulus sunat itu haram. Kalau Sama enggak Tuhanmu tuh? Loh, apakah Allah SWT tahu tentang Sama sunat? tidak? Kan tidak. Sama begini. tidak. Jangan kamu Begini bawa saya mau SWT, jangan kau bawa Tuhan saya. Tuhanmu dulu, Tidak. Tuhanmu dulu. Kan ini Tuhanmu kita dulu, dapat Tuhanmu dulu agama. kau bawa. Apakah Kita kan sama dapat ketika agama. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi datang kepada Abraham memerintahkan wajib sunat dengan Tuhanmu Paulus yang mengajarkan haram sunat? Apakah sama atau beda? Begini ya, ketika Anda berkata firman Allah itu kepada Beginilah Nabi Musa, nasib orang penyesat. tidak, saya ingin Otaknya mencari kebenaran. sungsang. mengapa Anda tidak mau mendengar? Mencari penjelasan kebenaran saya? di mana ente? Begini, ketika Saya Anda tidak akan berkata, pernah mendengarkan tipuan. Saya tidak mau mendengarkan tipuan. Kalau perlu Anda saya pijak di sini. Kalau Dengar perlu saya saja. pijak di sini. Tak Dengarkan ada orang yang saja. bisa kau tipu dengan tipuan. Saya tidak mau mendengarkan Saya ini tipuan berkata- Anda. berkata Saya berdasarkan tidak mau mendengarkan kebenaran tipuan Anda karena Anda dan penipu. hati nurani. Anda penipu. Anda penipu. Anda penipu. Anda pembohong. Anda pendusta. Anda manusia laknat. Loh, apa Tidak yang akan ada buat kebenaran saya jadi yang bisa penipu? tembus di kepala Anda. Kenapa? Padahal Kepala Anda bocor. Saya itu berdialog dengan sopan dan santun dan santuy. Lalu apa yang Tidak, buat saya menjadi Bang. penipu? Saudara, kamu sopan tapi kamu menghujat Tuhan kami. Ya kan, saya tidak menghujat, kata mana Saya katakan, yang saya menghujat? tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu sebelum saya tampar Saya mulutmu berani pakai sendal. berkata- Saya tanya samamu. Saya berani Tuhannya bertanggung Nabi jawabkan Musa. Hei, perkataan dengar. saya. Dengarkan saya. Sebelum saya ludahi matamu, dengarkan saya. Apakah Tuhannya Nabi Musa maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Semua bisa berkata begitu, tetapi kenyataannya itu yang Saya penting. tanya samamu, tolong tunjukkan di mana perkataan Tuhanmu Yesus yang mengaku maha suci maha tinggi. Tunjukkan. Kalau kau katakan sama, tunjukkan Tuhanmu Yesus atau Tuhanmu Paulus atau Tuhanmu Bom-Bom yang mengaku aku maha suci maha tinggi. Tunjukkan. Tetapi Yesus Tunjukkan. berkata, Jangan penipu jadi tetapi penipu Yesus di sini. berkata sifat-sifat Allah ada padanya. Dan Di mana kuasanya nyata dalilnya? seperti Elohim Di Israel. mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana Ketika Yesus dalilnya? berkata, ketika Yesus Di berkata, mana "Akulah dalilnya jalan, sifat-sifat akulah Allah ada kebenaran." pada dirinya? Hei, Akulah penipu. Jangan kau menipu di sini. Loh, Di itu mana tadi dalilnya saya sudah Yesus katakan. mengaku maha suci maha tinggi? Jawab. Tetapi sifat-sifat Allah Di mana? ada pada diri Yesus. Di mana Takutnya dia berkata dalilnya begitu. Yesus mengaku maha suci lagi maha tinggi? Di mana?
Memang tidak ada, tetapi banyak sifat-sifat Allah yang Tidak pada diri ada. Yesus. Tidak Kan sama. ada. Jangan Apakah modal, Yesus Maha Suci? jangan modal Apakah perkataan Yesus Maha saja, Suci? Apakah tetapi Yesus harus Maha dibuktikan Suci? dengan Apakah tingkah Yesus laku. Maha Suci? Apakah Yesus Maha Suci? Walaupun Yesus, tenang dong, tenang, damai, bro. Iya, saya damai. tanya samamu. Saya Saya hanya tidak akan mencari pernah kebenaran. membiarkan penipu. Saya tidak akan membiarkan penipu untuk menipu di sini. Saya tanya samamu. Apakah Ya. Yesus Maha Suci? Saya akan jawab dengan penjelasan. Terserah Anda mau terima, tetapi saya harus menjelaskannya. Oh, kalau Saya begitu tidak bisa Anda jawab turun. hanya Tidak dengan ada orang, perkataan singkat. tidak ada orang waras bisa Anda buat gila di sini. Turun, 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 turun. Saya tidak butuh pendusta, saya tidak butuh pembohong, saya tidak butuh orang yang berotak tapi isinya ampas kelapa. Ini akibat bom-bom terlalu bahlul mengajari muridnya, bebal dan kemudian sangat-sangat menyesatkan. Oke, andai saja Anda itu berdiskusi dengan ilmu, bukan cuma modal ampas, saya akan melayani Anda. Tapi Anda menghujat Tuhan saya, mengatakan Tuhan saya baru ada, mengatakan Tuhan saya dan seterusnya. Anda ketemu dengan lawan berat. Ya. Jadi kalau Anda itu mau belajar tentang kebenaran, benarkan dulu iman saudara. Jelas-jelas dikatakan di dalam Keluaran 27 nomor 25. Orang yang makan suap, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang yang benar. 1. Ulangan 21 nomor 23. Mayat orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan jangan kau biarkan semalam-malaman tergantung di atas tiang. Pertanyaannya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawaban Anda tadi apa? Bom-bom. Nyambung Anda, gepeng kepala. Menghabiskan saja beras di Indonesia, mending kau keluar negeri saja merantau. Oke, teman-teman. Agree. Assalamualaikum, Ahi Billy. Masya Allah. Oh, ada Bang. Ada beliau. Aduh. Sebenarnya dari tadi pagi itu saya diskusi di komanya Unirifa, ada teman-teman Oten juga. Pertanyaan saya sih simpel, Iya, belum bisa jawab sampai sekarang. Tanggal 25 Desember itu idenya dari mana? Nah, karena saya punya ide, saya punya dalil data, tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran daripada Tuhan sebelum Yesus. Bahkan jauh sampai 500 tahun, betul. 500 sebelum Masehi itu sudah ada seperti Mitra, seperti Atis, seperti Dionysius, seperti Horus. Itu semua dari data yang saya bawa ini, itu semua lahir tanggal 25 Desember dan dari seorang perawan. Nah, makanya 25 Desember itu kalian dari mana tuh, Oten? Ide 25 Desember mengadopsi dari mana itu? Kalau bukan dari paganisme. Dewa Matahari. Gitu. Nah, maka itu. Dewa Matahari. Itu belum bisa dijawab dari tadi pagi itu. Dari mana ide 25 Desember itu? Sementara dari data yang saya ada nih, saya punya bukunya. Orang-orang Kristen Puritan tahun 1657 sampai 1681 itu sempat melarang hari Natal, di Bennett oleh orang-orang Kristen Puritan di Massachusetts, Amerika Serikat. Itu nggak boleh gitu. Nah, dari mana itu ide perayaan 25 Desember? Betul. Perayaan paganisme, Masya Allah. Allahu Akbar. Oke teman-teman, dilanjut disapa tamu kita yang lain. Saya isya dulu sejenak, kurang lebih 10 menit. Silakan dilanjut. Oke, Gunda, izin dulu mau nyapa. AM, selamat malam. Agama apa AM? Oke, kamu bersuara di mana? Ya, agama apa AM? Hai. Assalamualaikum.
Agama apa, Bang? Iya, Islam, Muslim. Apa yang mau disampaikan, Bang? Ya, beginilah sedikit pesanan lah buat saudara Zuma dan rakan-rakan yang lain. Sebab selama saya ikut Komal sebenarnya saudara Zuma sebenarnya menghadapi satu pengikut Romawi dengan Nasrani sebenarnya. Sebab maksudnya apapun disampaikan kebenaran ternyata tidak boleh diterima dengan akal. Bukan apa, takutnya semakin hari kemungkinan pengikut Romawi dengan Nasrani ini, maksud saya yang Kristen lah, kebarangkalian dia itu kemungkinan setiap hari sakit hati. Jadi maksudnya berhati-hati, takut yang ada sakit hati, mungkin mengambil cuba melakukan yang tidak sepatutnya lah begitu. Sebab saya perhati mereka nih memang terlalu dajjal iyalah, sebab keturunan pengikut Nasrani kan, pengikut macam umpama pengikut Romawi. Pak Em, mohon maaf, jangan lama-lama Pak Em, kita Iya, nunggu. baik. Jadi itulah, berhati-hatilah dalam macam ini. Iya. Berhati-hati sebab saya Iya, rasakan Pak, iya. mereka nih akan sentiasa sakit hati dan coba mengambil kesempatan lah. Iya, Hati-hati. Pak, iya. Perjuangan Iya, kita. Pak, iya. Iya, baik-baik. Oke, Iya, Pak, terima iya. kasih banyak. Oke, ya. Oke, baik-baik. Bang Billy itu Salam. di mute, Bang Billy. Salam. Oke, ini ada data, ada 6 data ya. Ini cukup, kita bisa temukan, ini bisa dicari di ensiklopedia, bisa dicek di internet kalau nggak percaya ya. Oke, kita mulai. Jadi gini loh, pertanyaannya 25 Desember, konsep roti, makanlah dagingku dan minumlah darahku diganti dengan roti dan anggur itu dari ide dari mana itu, gitu. Tuannya Abraham tidak pernah mengajarkan soal minumlah dagingku, minumlah darahku, nggak pernah. Nah, jadi 25 Desember dan konsep minum darah dan daging dan darah Yesus yang dilambangkan dalam roti dan anggur itu dari mana idenya? Nah, mari kita kembali ke sejarah. Ini sejarah sekular ya sifatnya, bukan sejarah religius. Oke. Dalam agama Roma, mereka meninggikan atau menuhankan Atis yang dikatakan bahwa dia itu lahir pada tanggal 25 Desember dari seorang perawan bernama Nana, bukan Nana Krip ya, beda. Kalau Nana Krip pelawak. Sacrifice as Bukan Nana Mirdad ya, Bang Billy, bukan Nana Mirdad ya. Bukan. Bukan ya. Dan dia dikorbankan ketika dia dewasa. Untuk mengapain? Untuk membawa keselamatan bagi manusia. Jadi dia itu mati tanggal 25 Maret setelah disalib di pohon. Ya, ini kalau disalib di pohon ini mirip di dalam kisah para rasul sebenarnya, kisah para rasul 10. Terus Wah, disalib di pohon-pohon apa? Bang Billy, pohon jambu apa pohon mangga? and descended for 3 days into the underworld, dan mati dikubur selama 3 hari. His followers proclaim, pengikutnya, murid-muridnya mengatakan bahwa dia bangkit pada hari Minggu as the solar deity for the new season, sebagai pergantian daripada musim baru. They tied, mereka menggantungkan image atau gambar daripada Atis itu di atas pohon yang dikenal dengan Black Friday, and carried him in a procession to the temple, dan mengarak gambarnya itu ke Bang Juma hilang. Bang Juma kenapa hilang? Lagi sholat kayaknya. Mental, jangan hilang-hilang lah Bang. His body was symbolically eaten. Jadi badannya itu disimbolkan untuk dimakan oleh pengikut-pengikutnya, oleh murid-muridnya. Di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk roti. Dan Atis itu disembah
mulai di Roma pada tahun kurang lebih 200 sebelum Masehi, before Common Era. Ini ateis. Nah, yang kedua nih Dionysius. Tuhannya orang Yunani yang namanya Dionysius itu lahir pada tanggal 25 Desember juga. 25 Desember. He was widely worshipped. Dia itu, si Dionysius itu disembah di seluruh daerah Timur Tengah. Ya, juga di Timur Tengah. He had center worship. Jadi dia punya pusat penyembahan itu ada di Yerusalem di abad pertama sebelum Masehi ya. In later years, dan di tahun-tahun kemudiannya dagingnya dan darahnya disimbolkan sebagai dimakan di dalam bentuk apa? Roti dan anggur. Jadi pengikut-pengikutnya percaya bahwa dia anak Zeus ya, the father of God, bapaknya Tuhan Bapa. Zeus ini dianggap Tuhan Bapa. Masih banyak lagi nih, ada 6 ya. Jadi konsep-konsep tanggal 25 Desember itu dan minumlah darahku dan dagingku itu idenya dari mana? Ajaran siapa itu gitu. Gitu loh. Ayo teman-teman Kristen naik pakai data. Ada lagi nih si Horus ya. Horus juga dikatakan demikian. Ada Osiris yang juga lahir tanggal 25 Desember dari perawan. Nih. Osiris tanggal 25 Desember. Nah, ini yang paling dekat nih Mitra. Ini saingannya Kristen nih waktu masih ada ya. Mitra was a Persian savior. Jadi Mitra ini adalah juru selamat orang Persia, orangnya Iran. Worship of Mitra, penyembahan terhadap Mitra menjadi sangat populer di seluruh jajaran kerajaan Roma. Terus particularly among the Romans, pada umumnya di antara para orang-orang yang menjadi tentara atau yang melayani di kerajaan Roma. Mitraism adalah saingan, kompetitor, saingan dari Kristen. Nah, sampai tahun 4 Masehi. Their God was said, Tuhan mereka dikatakan Tuhan mereka dikatakan lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Tanggal 25 Desember juga. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi jauh banget dari zaman Yesus nih. Jauh. Nah, zaman dulu udah ada BCA ya, BCA serata. Before Common Era. His birth was witnessed. Jadi kelahirannya disaksikan oleh apa? Oleh para gembala domba dan juga orang-orang Majus yang memberi hadiah. Tuh. Ya. This was celebrated as itu diperingati sebagai hari apa? Kelahiran dari matahari yang tidak terkalahkan atau Sol Invictus. Hari lahirnya matahari yang tidak terkalahkan. 25 Desember. Many followers, banyak pengikut atau murid-muridnya percaya that he was born, bahwa dia lahir dari seorang perawan. During his life, he was said to have, selama umur hidupnya dikatakan bahwa dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Dia juga merayakan Last Supper ya, jamuan makan malam terakhir bersama 12 muridnya, and ascended to heaven, dan terangkat ke langit pada waktu musim spring equinox sekitar Maret 21. Nah, jadi konsep ini dari mana sih? Punya murid 12 minum darah dan daging, darah dan daging, jadi anggur dan roti.
lahir dari perawan. Itu dari mana itu? Ajaran Tuhan nggak begitu. Nah, ini dari mana? Nah, kita memiliki data bahwa 500 tahun 500 sebelum Masehi itu sudah ada praktek-praktek yang sama demikian. Gitu. Jadi dari mana kalian ini datangnya gitu? Ayo, Oten naiklah. Kita diskusi sehat. Tenai. Pasien selanjutnya. Sini persilakan waktu dan tempat. Silakan naik pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Oi pasien. Di 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 di. Di 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 di. Sekular ya, sejarah sekular. Nanti kalau soal ayat-ayat itu Ustadz Sugi dah itu mah, kalau PB dah. Oke, pasien selanjutnya. Masa sih putus-putus di atas jernih loh, boy. Yuk, pasien selanjutnya. Naik sini. Yang namanya Reza itu nggak ada minta naik dari tadi. Dia itu cuma Bani Taiping. Nggak ada Reza itu minta naik, nggak ada loh. Nggak ada dia minta naik Reza itu. Nggak ada sinyal. Tapi di atas bagus loh boy jaringannya. Orang dia ngomong itu berjelas banget. Sejelas harapanku. Oke. Yo agama Kristen putus-putus. Kayak malam ya weh putus-putus ya. Tapi di atas bersih weh. Orang ngomong apa, denger lo. Jelas. Yo gitu minta naik sini. Kurang jelas, aduh mana lah. Coba dulu, ini kesalahan siapa lah ini? Jaringan kami atau jaringan kalian yang di bawah? Coba dulu kalian ke counter. Aduh putus-putus pula lagi kalian bilang. Di sini bagus boy. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Minta permintaan. Ayo. Tema kita tadi pagi sampai malam ini Yudas atau Yesus disalib. Putus-putus pun adalah kalau masih putus-putus berarti begitulah juga harapanku putus-putus juga. Enggak putus. Ini kedengaran banget. Iya makanya kalau di atas memilih, kalau di atas kita ngomongnya jernih, saling ini. Pokoknya di atas itu jernih, di bawah itu dari semalam kayak gitu. Udahlah kalau memang putus-putus terus anggaplah itu seperti harapanku menggapai bintang di langit. Capek lah putus-putus udah bilang. Ayo pasien selanjutnya silakan nih minta permintaan. Coba kita naikkan ini. Yuk. Hacker agama, selamat malam agama Pak. Hacker. Selamat malam. Hacker. Iya. Enggak suara serak-serak gitu. Aku tanya lah yang di bawah suaraku kenapa itu? Tanya yang di bawah pada tahu tuh suaraku. Hacker. Jelas suaranya. Putus. Iya, agama apa bang? Agama Islam. Apa yang mau disampaikan? Wah, ditanya apa yang disuapin malah kabur. Aduh bang, ada pecah suaranya. Udahlah, Kristen kata dia Islam. Dia tadi bilangin Islam dulu. Aku kadang dari tadi aku rasa lucu Pak. Ini serasa kayak aku yang punya komal. Astagfirullahaladzim. Ini serasa kayak aku yang punya komal. Turun dulu bunda baru aku suruh turun. Ini astagfirullah. Hacker agama, selamat malam agama apa? Selamat malam bunda. Agama apa bang? Saudara-saudara, salam kenal semuanya. Bang. Putus-putus bun. Kok putus-putus perasaan bagus kok. Agamanya apa bang?
Islam. Ya apa yang mau disampaikan Bang? Ya hanya apa namanya Bukan ingin muslim. Tuh, di bawah pada bilang meminta kamu bukan kejelasan, muslim. soalnya khususnya dari kami pribadi kan masih sangat Suaramu pelan kali Bang, bisa dikuatin nggak Bang? Soalnya aku tungki Bang. gimana? Suaranya kuatin ya Bang. Jangan pelan kali, Oh suaranya iya aku ya. tungkian. Soalnya kan khususnya seperti kami ini kan sangat minim ilmu, belum banyak dalam pengetahuan juga. Terima kasih sudah membuka room seperti ini untuk menambah wawasan. Cuman yang saya ingin pertanyakan itu kan masih bingung itu kan, di room TikTok ini ada yang mengkaji, mungkin tidak jauh beda pembahasan masalah ketuhanan lah. Ketuhanan, Kayak apakah ngomong apa? apakah Tuhan itu wujud, Allah itu wujud, apa tidak wujud? Kalau kamu Islam masa kamu nggak tahu Allah itu apa? Ya silakan tutup suaramu pelan. Di bawah itu Kalau ada. Islam pasti dia assalamualaikum. Masa kamu Islam Gitu. nggak tahu Allah itu? Kelihatan banget kamu bohong. Emang kalau dari kecil dia gak diajarin Allah itu apa tuh, ngaji gak diajarin. Kayaknya orang Teman di bawah. tasawuf itu tadi. Iya Kayaknya orang Ustaz. tasawuf. Iya. Makanya turunin aja, gak bahas itu kita di sini. Nanti payah mau di bawah. Teman-teman, saya kasih tahu sekali lagi nih, dengerin ya. Kalian pasang telinga ya. Ini bukan room aku. Ini room Bang Juma. Jadi kalau mau dirungkatin, Bang Jumanya yang rungkatin, bukan aku. Aku tidak bisa merungkatin. Aku hanya bisa menaikkan, menurunkan. Tapi yang pasti suara kami di atas jelas. Tadi Ustaz Sugi tadi ngomong tuh jelas. Bang Billy ngomong jelas. Bang Juma ngomong jelas. Yang di bawah aku juga nggak tahu. Masalah kalian di bawah. Coba aku telepon tower ya. Dan aku taruh di bawah tower ya. Jelas, semua jelas. Jelas nggak? Di bawah tuh pada bilang putus semuanya ngomong. Sadli mana pun gak tahu aku. Kalian nanya sama aku, emangnya aku sekretaris pribadi Sadli. Cuman suara bunda setiap suara aku putus-putus. Tadi katanya bilang Rumina sekarang, iya putus-putus kata Bang Nandar. Waduh, kalau Bang Nandar yang ngomong udahlah. Jadi cemana Bang Nandar? Kan? Aman bunda, suaranya kurang bagus. Kresek-kresek. Aduh, suaranya betulan putus. Aduh, udah. Tidak aman gak Bang Nandar? Itu ada yang katanya bagus tapi nge-lag. Mana lah ini yang bener nih? Ada yang ngomong kresek-kresek. Bagus tapi nge-lag. Coba ada ceritanya bagus tapi nge-lag. Coba ceritanya gimana bagus tapi nge-lag itu gimana? Kalau udah nge-lag berarti gak bagus. Gimana sih? Suara robot gitu. Bagus kok. Aman putus kan? Aman. Nah, itu suara Bang Ustaz Sugi itu yang tuh.